Halo guys, welcome back to my channel Raam Official. Nah, pada video kali ini aku akan membahas tentang lalat karena ada salah satu subscriberku atau netizen yang berkomentar atau request membahas tentang lalat. Aku terima kasih banget kepada Dava Azakwan. Nah, karena ada request dari kalian, ini membuat diriku semakin semangat untuk membuat konten untuk kalian semua. Dan nanti kita bahas bersama-sama dan belajar bersama-sama tentang topik yang kita bahas kali ini, yaitu lalat. Nah, mungkin di pikiran kalian itu lalat merupakan hewan yang pembawa penyakit dan suka hinggap di daerah-daerah yang kotor. Nah, di sini aku akan membahas tentang fakta-fakta lalat yang masih belum diketahui oleh banyak orang, yaitu lalat penghisap darah. Di sini selain nyamuk yang bisa menghisap darah, ada juga hewan yang bisa menghisap darah, yaitu lalat. Hewan lalat penghisap darah itu terbagi menjadi 4 golongan. Untuk yang pertama yaitu lalat Glossina. Golongan Glossina ini terbagi menjadi 2, yaitu Glossina palpalis sama Glossina marsitan. Lalat ini itu habitatnya berada di mana? Lalat ini itu berada di negara Afrika dan tepatnya berada di pinggiran selokan, terus di pinggiran sungai atau danau. Nah, disitulah tempat Glossina itu berada. Kalau di Afrika Timur, lalat ini itu berada di semak-semak dan pohon-pohon yang teduh, katakanlah hutan lah ya. Pertanyaannya, apa yang terjadi bila manusia digigit oleh Glossina? Yang terjadi yaitu terkena penyakit trypanosomiasis. Tapi lalat Glossina ini memiliki kelebihan, yaitu tertarik pada seseorang yang memakai baju yang cenderung gelap seperti warna biru dongker atau warna hitam terutama ya. Jadi kalian yang berada di daerah Afrika, terutama di daerah-daerah yang lembab gitu atau di semak-semak, alangkah baiknya kalian tidak diperkenankan untuk memakai baju yang gelap. Dan lalat Glossina itu memiliki semacam jarum tusuk ya, di atasnya itu jarum tusuk yang menusuk tubuh manusia. Nah, disitulah dia itu mengeluarkan air liurnya. Aku kalau nyebutkan ini jarum itu lebih tepatnya ke penghisapnya ya, alat penghisapnya gitu. Yang kedua yaitu lalat Dulicoides. Nah, lalat ini tuh habitatnya berada di rawa-rawa atau di hutan lebat. Nah, disitulah mereka melakukan perkembangbiakan. Pertanyaannya, apa yang terjadi ketika manusia digigit oleh lalat Dulicoides ini? Yang terjadi yaitu mengalami iritasi berat, kemudian demam, serta disertai rasa gatal-gatal. Selain itu juga lalat ini itu membahayakan di hewan ya, hewan domba. Dan di hewan domba itu lalat tersebut menjadi vektor penyakit blutongue. Selain itu juga lalat ini tuh membawa penyakit filariasis ya, parasit filariasis. Jadi gambarannya kayak gini, misalnya lalat Dulicoides ini di dalamnya lalat itu ada parasit filariasis, kemudian menggigit manusia sehingga manusia yang digigit itu akan mengalami penyakit filariasis. Dampak dari penyakit filariasis yaitu bisa menimbulkan kaki gajah pada manusia. Mengerikan ya guys. Kemudian yang ketiga yaitu lalat simulium atau disebut sebagai lalat hitam. Nah, lalat ini itu habitatnya berada di pegunungan, tepatnya di sungai yang deras. Jadi di pegunungan itu memiliki sungai yang deras. Nah, disitulah habitat lalat simulium. Apa yang dirasakan manusia ketika digigit oleh lalat simulium ini? Nah, yang dirasakan setelah digigit lalat ini yaitu timbulnya pembengkakan, kemudian disertai rasa gatal-gatal, serta nyeri berkepanjangan. Nah, lalat ini tuh selain bisa menggigit manusia juga bisa menggigit burung. Nah, ketika burung digigit oleh lalat ini, burung itu mengalami penyakit oncor cerciasis. Kemudian yang terakhir yaitu chrysops atau disebut sebagai deer fly.
Habitat dari lalat ini itu berada di lapangan yang memiliki rumput savana atau di hutan teduh ya, hutan teduh yang memiliki rumput savana gitu. Nah, apa yang dirasakan oleh manusia ketika digigit oleh lalat Chrysops ini? Yang dirasakan setelah manusia digigit oleh lalat ini yaitu sering terjadi pembengkakan dan iritasi yang hebat. Ketika manusia digigit oleh lalat ini akan mengalami penyakit tularemia sama penyakit filariasis seperti lalat Culicoides tadi. Oke, sekian dari video aku, dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih banget yang sudah request, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng pada channelku. Mungkin dari kalimatku tadi ada yang kurang tepat atau salah atau ingin membenarkan, boleh kalian komen di video aku, karena kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing gitu. Nah, kalau misalnya kalian ingin request membahas tentang sains atau kesehatan gitu, boleh banget kalian komen di videoku ini. Sekian, terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa pada video berikutnya.